sebagai sesuatu hal yang menjadi perhatian kita dalam adab bertemu dengan orang-orang soleh atau adab bertemu dengan syuyukh, dengan guru-guru. Jadi ada 3 orang, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani sama 2 temennya mau ketemu sama seorang syekh, seorang guru. Mereka pun kemudian udah denger nih namanya, akhirnya pergi ke tempat tersebut. Tapi niatnya adabnya 3-nya beda-beda. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena memang orangnya baik, hatinya bener nih, tawadhu, nggak pernah suudon sama orang. Emang dari awal niatnya benar, teman-teman saya sekalian. Beliau bilang, saya ntar mau ketemu nih pasti orang doanya mustajab, mau minta doa, mau minta berkah, katanya gitu. Ini udah terkenal nih namanya di mana-mana. Saya mau minta berkah, mau minta doa saya. Masya Allah nih orang, teman-teman saya sekali. Sementara yang satu, saya datang ke sana nih mau ngetes. Banyak nih orang-orang nih terkenal padahal nggak berilmu. Terkenal doang padahal ilmunya sih nggak seberapa. Saya mau nanya-nanya aja sama dia. Kalau dia bisa jawab, kalau enggak ngaku-ngaku aja. Saya rasa sih emang kayak gitu tuh, tukang ngaku-ngaku aja. Yang ketiga lebih parah lagi. Dia bilang, saya mau datang ke sana untuk membuktikan bahwa dia ini nggak bukan cuman orang yang nyari popularitas. Sehingga sekalian, betapa seringnya kita kadang-kadang kalau dengar ada orang begini begitu timbul perasaan, palingan juga gitu, palingan juga gitu. Jadi nih 3 orang ini berangkat pergi ke tempatnya syekh tersebut itu, teman-teman saya sekalian. Sesudah menjalani perjalanan berjam-jam jalan kaki, sampai kemudian nyampe juga waktu liburan. Ini padahal anak pesantren, teman-teman saya sekalian. Ini 3 orang ini anak pesantren lagi liburan nyantri gitu, lagi musim liburan. Berangkat itu ke sana. Nyampe di rumahnya nggak disuguhin makan, nggak disuguhin minum, padahal mereka dari perjalanan yang panjang dan disuruh nunggu syekhnya nggak keluar-keluar. Waduh, ujian bener. Orang pertama yang paling kurang ajar. Nah, liatin. Kalau dia beneran orang mulia, nggak gini caranya ngormat tamu. Fix nih orang emang cuman mau nyari popularitas saja. Banyak nih model-model kayak gini nih. Nauzubillah ya. Setan masih lebih terkenal daripada dia. Iblis masih lebih terkenal daripada dia. Kurang ajar hatinya, teman-teman saya sekalian. Maka hati-hati sama hatimu. Jaga benar-benar adabnya kepada orang-orang soleh. Jaga benar-benar adabnya kepada para guru. Jaga benar-benar adabnya kepada orang yang berbicara. Saudaraku sekalian, akhirnya kemudian yang kedua, dia bilang, ya kayaknya sih ya, mungkin ilmunya emang belum nyampe. Ilmu cara ngadepin tamu belum nyampe nih. Makanya dia nggak keluar dulu nih ke kita nih. Emang orang tuh kalau cuman ngaku-ngaku berilmu gitu, ngaku-ngaku punya berkah, banyak yang kayak begitu. Sementara Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dari mulai masuk khusyuk, bener, khusyuk. Dari mulai masuk rumah aja berasanya kayak udah masuk masjid. Masuk rumahnya gurunya nih, adab luar biasa. Kita juga gitu. Masuk majelis, adabmu
sekalian, ngaruh sama ilmu yang kamu dapat. Ngaruh sama ilmu yang kita dapat. Hati-hati. Jadi nih orang nih yang terakhir, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mulai awal masuk, udah masuknya kaki kanan, benar-benar baca doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Adabnya udah kayak masuk masjid, sebab beliau merasa seperti ucapannya Sayyidina Ar-Rumi, jangan kamu kira yang namanya masjid hanyalah bangunan. Masjid dia sesungguhnya adalah hati para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah berada. Mau nyari Allah, mau nyari sambungan sama Allah, mesti nyari orang-orang yang bisa menyambungkanmu kepada Allah, yaitu para syuyukh, para guru-guru, para ustadz, para ustadzah. Bisa nyambungin kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira majelis cuman urusan kitabnya, bangunannya, tempatnya, apalagi makanannya, teman-teman sekalian. Gak ada. Lebih daripada sekedar itu. Guru-guru ketika mengajar itu kayak seorang teknisi listrik lagi berusaha buat nyambungin listrik tuh. Hidup apa enggak nih? Hidup apa enggak nih? Nyambung apa enggak nih? Gitu teman-teman sekalian. Jangan dikira. Makanya belajar kitab sendiri dalam rumah dengan kamu datang ke majelis untuk menuntut ilmu rasanya beda. Kenapa? Kalau dalam rumah setengah mati kamu mau nyambunginnya. Akan tetapi kalau kita ngaji sama guru akan gampang tuh, ada teknisinya. Jadi teman-teman saya sekalian, gak lama kemudian keluar deh tuh guru ini. Syekhnya keluar. Syekhnya langsung kepada orang yang datang mau bertanya permasalahan ilmu. Dia ngeliatin ketiganya nih, syekhnya. Begitu ngeliat dibilang, kamu datang ke sini mau nanya berapa ilmu? Pertanyaan kamu nomor 1 bunyinya begini, jawabannya begini. Pertanyaan kamu nomor 2 begini bunyinya, jawabannya begini. Pertanyaan kamu nomor 3, pertanyaannya begini, jawabannya begini. Adanya di kitab ini, semua diterangin. Teman-teman saya sekalian. Dan jangan aneh sama para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Enggak usah zaman dulu, zamannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Zaman sekarang aja saya masih ketemu. Saat saya berjumpa dengan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, tiap mau ngomong udah dijawab. Itu ngelihat kepala saya, ngelihat hati saya udah kayak ngelihat HP. Kayak ngelihat WhatsApp, teman-teman saya sekalian. Kayak ada tulisannya gitu, sampai nunduk aja saya. Serem banget saya. Masya Allah. Saya baru mau ngomong, Beb doain Beb. Habib langsung bilang, yang kamu kepengen tuh Halimah bisa Allah kasih dengan syarat. Gemeter setengah mati saya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, para kasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang begitu. Jangan dikira gitu. Makanya adabmu itu loh nomor 1 untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat. Orang ini kemudian begitu ngelihat yang nanya tadi udah dijawab semuanya. Habis itu kemudian bilang, kamu nih kurang ajar sama saya. Ngomongin saya katanya nggak berilmu bla bla bla. Sebenarnya saya berilmu atau bukan urusan kamu. Itu urusan antara saya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu nih udah kurang ajar. Dia bilang, jadi kamu nggak akan mati kecuali setelah kamu difitnah dengan kekuasaan. Disumpahin jadi pejabat yang tidak disukai sama rakyat. Jadi jangan salah teman-teman saya sekalian. Jadi pejabat itu merupakan sumpahnya seseorang
disumpahin, bukan doa baik. Jadi kalau kemudian keangkat jadi pejabat, nah saya nggak tahu tuh itu adalah sebuah berkah atau musibah. Sebab para orang-orang soleh menganggap hal yang seperti itu lebih ke arah musibah daripada berkah. Kamu saya sumpahin jadi pejabat, gitu katanya. Bukan kamu saya doain biar dapat berkah kamu terangkat jadi pejabat. Enggak, saya sumpahin kamu jadi pejabat. Kamu gak akan mati kecuali setelah kamu terfitnah dengan urusan jabatan. Saudara sekalian saya muliakan. Habis itu kemudian beliau ngelihat yang satu lagi. Wah, ini yang lebih kurang ajar lagi. Yang nuduhnya mau nyari popularitas, mau nyari keterkenalan, begini begitu segala macam, teman-teman sekalian. Mau nyari harta aja katanya. Pengen biar ini itu apa semua nih. Oh, suudzon sampai tingkat tinggi bener ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara sekalian, apa kata beliau? Kamu nih, kamu nyangka saya begini, kamu kehilangan akhlak, kamu gak punya adab sama kami, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bahkan gak akan mati dengan bawa iman. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya bayangin, naudzubillah min dzalik, kalau saya yang dalam posisi seperti itu, saya akan glosor di bawah kaki orang tersebut. Saya bayangin, kalau saya yang jadi orang tersebut, saya akan glosor di bawah kaki orang tersebut. Saya akan berusaha, tolong saya mintakan kepada Allah agar apa yang telah kamu lihat tersebut tidak jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan kepada saya. Kalau saya yang jadi kayak gitu, betul apa enggak? Kamu kayak gitu apa enggak? Teman-teman sekalian saya muliakan. Tapi dia nih, hati-hati sama adab teman-teman sekalian. Hati-hati sama kesombongan. Dia dengan pongahnya hatinya merasakan, emangnya nih orang bener. Oh no, sok-sokan aja nih. Hati-hati. Kamu kalau dikritik, kamu kalau ditegur, yang nurut teman-teman sekalian. Protesmu terhadap teguran, protesmu terhadap kritikan, protesmu terhadap apa yang orang sampaikan kepadamu menunjukkan kualitas hatimu sekalian. Yang tunduk. Iya, maafkan saya. Kan begitu. Ditegur sama gurunya jangan nyari pembenaran. Tapi kan jangan. Dah, tunduk, maafin saya guru, doain saya guru, gitu. Maafin saya ustazah, tolong doain saya ustazah, gitu. Akhlak teman-teman nomor satu. Ilmu tuh katanya Imam Syafi'i, jadikan seperti garamnya aja, adabmu jadikan sebagai tepungnya. Kalau kamu mau bikin kue, banyakin garam, banyakin tepung. Jadi adabnya mesti nomor 1, 90%. Kalau bisa 95% adab. Ilmunya dikit gak apa-apa kita dapat. Dikit-dikit nih kita kagak hatam-hatam gak apa-apa. Dikit-dikit kita dapat kan gitu ya. Tapi adabnya mesti di atas itu semuanya teman-teman saya sekalian. Ngaji bertahun-tahun, hati kalau ditegur orang masih marah mulu, aneh. Nah itu nih, ngaji bertahun-tahun, tapi kalau kemudian ditegur orang atau apa kok hati masih protes terus. Masih susah setengah mati, husnudzon. Ayo nih kita belajar teman-teman sekalian saya muliakan. Kita belajar. Beliau kemudian habis ngomong kayak gitu sama si yang kedua nih. Orang yang kedua, kayak bener aja, ngaku-ngaku aja loh. Mau nunjukin nih, palingan juga dukun. Nggak ada takut-takutnya. Kenapa gitu? Hati sudah tertutup dengan kebaikan. Naudzubillah. Tertutup dari kebaikan, nggak bisa masuk. Ibarat orang nada hujan, tempatnya kebalik, jadi mental semua. Ya Allah, serem kita sama hati yang tertutup. Semoga Allah bukakan pintu-pintu hati kita.
Teman-teman sekalian, beliau kemudian menoleh kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kemudian berkata, "Wa anta ya Abdul Qadir." Dan kamu wahai Abdul Qadir, kamu punya akhlak yang luar biasa, nak. Datang ke sini, nak. Kamu punya hati yang begitu putih, kamu punya hati yang begitu bersih, kamu punya hati yang begitu husnudzon, baik sangka. Kata Nabi Muhammad, baik sangka itu perkara yang mendasari semua kebaikan. Syekh tersebut kemudian berkata, "Wa ka'anni fi yawm taqulu fi," saya seolah sudah melihat satu hari di mana kamu berkata pada hari tersebut, "Kullul awliya tahta qadami," semua wali-walinya Allah berada di bawah telapak kaki saya. Waktu pun bergulir, teman-teman saya sekalian. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Saudara sekalian, si orang yang dibilangin bakalan kena fitnahnya jabatan, benar-benar kemudian keangkat menjadi pejabat, dalam masa sesudah beberapa tahun dia pun mendapatkan fitnahnya jabatan, yang akhirnya kemudian korupsi dan lain sebagainya, di demo sana, di demo sini, musuhin rakyatnya, dibenci sama rakyatnya. Naudzubillah min dzalik. Hidupnya sampai nggak pernah tenang. Semua orang merencanakan keburukan-keburukan kepada orang tersebut. Naudzubillah. Yang kedua, yang nggak ada akhlak, nggak ada adab nih teman-teman sekalian. Lebih-lebih lagi. Gimana tuh dia? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Naksir sama seorang perempuan Nasrani. Yang satu kena fitnahnya jabatan tahta, yang satu kena fitnahnya wanita. Fitnah buat laki-laki kan gitu. Harta, tahta, wanita. Kena fitnahnya wanita, naksir setengah mati sama perempuan. Dia kemudian lamar, padahal masa itu dia jadi ustadz, teman-teman sekalian. Karena anak pondok, anak pesantrenan, belajar di pondok pesantren. Udah jadi ustadz nih, naksir sama seorang perempuan, benar-benar jatuh cinta sama dia yang kayaknya nyawa aja mau dia persembahkan. Cinta yang benar-benar buta, cinta yang benar-benar monyet. Cintanya hilang tinggal monyet. Cinta mati ini, yang kalau cintanya hilang mati. Si perempuan kemudian bilang, "Saya sih sebenarnya suka juga sama kamu, tapi saya kalau mau kawin, saya maunya kamu pindah agama dulu waktu kawinnya. Nanti kalau habis itu kamu balik lagi, terserah. Pokoknya saya nggak mau kawin sama orang beda agama." Ya udah dah kalau gitu, iya dah. Kawin di gereja sama pendeta. Teman-teman sekalian saya muliakan, lepas beberapa waktu sesudah itu dia pun meninggal dunia dalam keadaan masih Nasrani. Nggak akan mati dengan bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Saudara sekalian saya muliakan, sementara Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani punya pondok pesantren, santrinya banyak, ilmunya manfaat, Masya Allah, santrinya pada soleh-solehah, Masya Allah, Masya Allah. Seorang ibu datang nengokin anaknya, ngeliatin pas jam makan. Guru-guru dulu tuh ngajarin anaknya buat tirakat. Disuguhin makanan nasi doang, lauknya kangkung, nggak dikasih apa-apa. Anaknya dikasih makan gitu doang sama kiainya. Mana berasnya bukan beras yang bagus. Sedih hatinya.
Habis itu kemudian beliau sowan si ibu tadi nih ke tempat kiainya, ke tempat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngelihat Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam panggang, enak bener kelihatannya. Dalam hati, ya ampun, kagak adil ya, santrinya disuruh makan gak enak. Padahal kan santri kan perlu tenaga buat belajar. Ibu-ibu, saya juga baru tahu loh, ternyata yang diperlukan sama otak itu lebih besar daripada yang diperlukan sama badan. Jangan salah, cuman beda gitu ya. Energi yang diperlukan otak lebih banyak daripada energi yang diperlukan sama badan. Makanya teman-teman sekalian, kalau ustadzah suka capean tuh emang wajar. Otaknya banyak dipakai kerja buat mikirin nih abis ini ngomong apaan gitu ya, nerangin apaan nih gitu. Nah itu anak-anak sekolah tuh makanya pulang-pulang nyari makan dah, kan gitu ya, kelaparan pulang dari sekolah teman-teman sekalian. Kenapa bisa gitu? Energi otak terkuras. Orang belajar itu perlu energi lebih banyak. Cuman bedanya kalau badan ini makanin karbohidrat, kalau otak makanin vitamin. Makanya kalau anak sekolah makanin protein teman-teman. Kalau otak ini perlunya sama protein, kalau badan perlunya sama karbohidrat. Makanya teman-teman sekalian saya muliakan, orang kalau ngebeca nasinya banyak, lauknya nggak banyak, kan gitu ya. Tapi kalau anak sekolah, nah kamu mesti yang benar ngasihnya. Kalau anak sekolah di rumahmu. Kalau di pondok pesantren mah lain, ya kan? Diajarin tirakat pesantren dulu, pesantren sekarang kagak. Temen saya tuh buka pesantren, ya Allah ustazah. Zaman kita sekolah dulu, emak-emak kita nggak ada yang pada nanyain kamu makan apaan di pondok pesantren nak. Malah kalau kita ngadu, mah di pesantren makannya nggak enak mah. Emang anak pesantren mah gitu nak. Sekarang ustazah saya buka pondok pesantren, tinggal diprotesin mulu sama wali murid. Lagi iseng banget tuh anak tuh, moto makanannya dikirimin ke emaknya. Jadi lagi tuh tiap hari diprotesin mulu ustazah. Tapi teman-teman sekalian, kalau kamu punya anak lagi ujian gitu ya, atau lagi masa-masa sekolah yang memang banyak menghafal dan lain sebagainya, kasih makanan yang bergizi, yang proteinnya banyak, ikan gitu kan ya, kasih daging gitu, kasih susu, jangan oncom mulu. Iya. Sedikit sekalian saya melihatkan. Jadi nih orang nih begitu ngelihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam panggang, enak banget kelihatannya. Di hatinya dia kayak ada protes gitu. Anak aneh dikasih makan nasi kangkung doang, dia makan enak banget gitu ya. Dalam hati nih kayak gitu. Dipanggil sama Syekh Abdul Qadir Jailani habis beliau selesai makan. Panggil sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, tuh ayam dikumpulin tulang-tulangnya. Ayamnya kan asalnya satu tuh. Beliau kemudian kumpulin tulang-tulangnya, dipegang sama beliau. Gum ya Abdullah biiznillah. Bangunlah wahai hamba Allah, wahai ayam, dengan izin Allah. Gak lama kemudian tuh tulang nyatu, kemudian ada daging-dagingnya, kemudian tumbuh bulu-bulunya, tumbuh apa namanya tuh, bulu ya itu ya, bulu ayam. Sampai kemudian dia berdiri dan hidup lagi teman-teman saya sekalian. Petok-petok keluar ke halaman. Benar-benar hidup keluar ke halaman. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, "Idza sara ibnuka kama hadza fakul ma yasha." Falyakul ma yasha. Kalau anak kamu udah bisa begini, dia baru boleh makan apapun yang dia mau. Kayaknya seumur hidup tuh ya nggak bakalan boleh makan ayam.
Sampai kemudian beliau berkata, kullul auliya tahta qadami. Semua wali-wali sekarang ini berada di bawah telapak kakiku, karena Allah telah memilihku menjadi seorang wali kutub. Wali kutub, kutbuz zaman, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teman-teman saya sekalian, nah itu masalahnya cuman sama Adam.